Halo semuanya, kali ini kita akan membahas uji statistik parametrik, yaitu uji beda. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, kenalin aku Dira, Aku Rewinda. Aku Fatia. Nah, di sini ada soal yang akan kita bahas, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan konsentrasi belajar mahasiswa antara metode offline dengan online. Nah, dosen mengambil 30 sampel mahasiswa dan mengukur tingkat konsentrasi mereka pada dua kondisi. Yang pertama, kondisi belajar offline, yang kedua, saat belajar online. Skor konsentrasi berkisar antara 0 sampai 40. Nah, dari data yang kita punya, kita akan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata skor konsentrasi yang signifikan antara metode belajar offline dan metode online dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Nah, lalu di sini ada data yang udah kita peroleh. Yang pertama itu data offline, lalu online, lalu selisih antara keduanya. Yang pertama kita tentuin dulu nih hipotesis. Nah, H0 ini tidak ada perbedaan skor konsentrasi antara metode belajar offline dan online. H1 ini ada perbedaan skor konsentrasi antara metode belajar offline dan online. Lalu di sini ada alur pengerjaan. Ini alur pengerjaan itu melalui SPSS. Yang pertama, kita masukin datanya, data konsentrasi belajar offline dan online-nya. Yang kedua itu selisihnya, yaitu antara offline dan online. Lalu yang ketiga itu ada syarat uji beda parametrik paired sample test, yaitu uji asumsi selisih normalitas. Yang keempat ini kita mengerjakannya itu secara SPSS dan juga manual. Masuk ke pengerjaan SPSS, yang pertama kita harus memasukkan variabel ke variabel view. Jadi kita ada 3 variabel. Yang pertama itu subjek ke-nya, yang kedua konsentrasi belajar offline, dan yang ketiga konsentrasi belajar online. Setelah itu kita memasukkan datanya. Datanya ini berupa 30 data yang sebelumnya telah disebutkan. Nah, setelah itu kita bisa mencari selisihnya. Jadi sebenarnya selisihnya itu bisa dimasukkan manual, tapi kita juga sebenarnya bisa mengkalkulasikannya langsung di SPSS. Caranya dengan klik transform, lalu compute variable. Setelah itu kita tinggal masukkan di numeric expressionnya itu kita masukkan konsentrasi belajar offline minus konsentrasi belajar online, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan keluar secara otomatis untuk selisih skor konsentrasi belajarnya. Kita juga bisa cross-check misalnya ke 1 atau 2 data, apakah sesuai. Misalnya di subjek ke 1, itu offline minus online 30 minus 33, hasilnya min 3 dan sesuai. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji asumsi selisih normalitas sebagai syarat untuk melakukan paired sample test. Kita bisa klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu explore. Setelah itu, kita bisa masukkan selisih skor konsentrasi belajar ke kotak dependent list, lalu kita klik plots, lalu kita centang normality plots with test, continue, dan OK. Untuk hasil uji asumsi normalitas pada SPSS yang pertama itu dilihat dari selisih skor konsentrasi. Jadi selisih skor konsentrasi pada belajarnya itu kita lihat dari tabel yang Sapiro, di mana signifikannya itu adalah 0,346. Karena data normal itu dikatakan ketika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Karena yang tadi nilai signifikannya 0,346, jadi datanya disebut data normal. Lanjut lagi ke langkah SPSS. Kali ini kita akan benar-benar menghitung, mencari hasil dari parametric paired sample t-test dengan cara klik analyze, compare means, lalu paired sample t-test. Setelah itu akan muncul kotak di mana kita harus memasukkan konsentrasi belajar offline dan online ke paired variables, lalu klik OK.
Hasil untuk paired sample t-testnya itu yang pertama pada konsentrasi belajar offline dan online, di mana rata-rata skor belajar offline-nya itu lebih tinggi dengan selisih 1,36 dibandingkan dengan konsentrasi belajar online. Kemudian untuk signifikannya, kita melihat signifikan di tutel, di mana signifikannya itu kurang dari 0,05, yaitu 0,001. Selanjutnya itu ada langkah penyelesaian paired sample t-test melalui cara manual, di mana kita menghitung teh hitungnya dulu, di mana teh hitungnya itu terdapat rata-rata selisih, standar deviasi selisih, dan jumlah datanya. Untuk caranya itu ada di layar, dan setelah udah dapat hasilnya bisa dimasukkan langsung ke rumus di teh hitungnya. Setelah mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus teh hitung dan kita mendapatkan hasil dari teh hitung yaitu 3,802. Setelah itu kita mencari teh tabel, nggak perlu menyelesaikan secara manual pakai rumus. Kita bisa lihat dari tabel di mana DF-nya itu kita mengambil dari 30 min 1 yaitu 29, dan signifikannya itu 0,05 karena dia itu pakai tutel. Jadi hasilnya 2,045. Jadi teh hitungnya itu lebih besar dari teh tabelnya. Untuk keputusan dan kesimpulan yang didapatkan melalui perbandingan dari hasil manual dan SPSS, terlihat bahwa perhitungan MEAN dan teh hitungnya itu pada keduanya sama. Sehingga untuk dasar keputusan pada manual, teh hitung lebih besar dari teh tabel, dan pada SPSS itu signifikannya lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada skor konsentrasi belajar antara metode offline dan online. Terima Sekian, kasih. terima kasih. Dadah.